Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku nahjahu wattaba'u sunnatahu fakanu min ahibba'il azizir rahim. Amma ba'. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung tahun 2020. Dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bertemu dengan tahun baru 2021. Harapan kita mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi lebih baik bagi kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu materi pengajian kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi pergantian tahun baru, khususnya bagaimana Yayasan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa dengan rumah sakit, dengan semua karyawan dan stakeholdernya, bagaimana menghadapi tahun 2021 di mana wabah COVID-19 ternyata belum juga berkurang. Tentu ada hal-hal yang harus lebih kita perhatikan di masa yang akan datang. Nah, pertama, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat memperhatikan masa depan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan terjadi di besok hari. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita mau memperhatikan masa depan, agar kita melakukan persiapan-persiapan sehingga masa depan itu bisa berwujud dengan lebih baik dibandingkan waktu-waktu yang telah lalu. Tentu saja ukuran lebih baik dalam hal ini adalah surat Ali Imran ayat 102, ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sedang berpasrah diri kepada Allah. Jadi yang disebut lebih baik bagi kita adalah ketika kita mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki agar kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah.
Sehingga ketika kita meninggal dunia, Allah menilai kita dalam keadaan sedang pasrah, sedang tunduk, sedang menjalankan perintahnya, sedang berupaya mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat kita, dan lain sebagainya. Itu ukurannya. Nah, karena itu seorang Muslim adalah orang yang modern. Seorang modern itu kan memiliki ciri berorientasi ke masa depan. Nah, ternyata Quran memerintahkan kepada kita agar kita memperhatikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Artinya pikiran-pikiran kita, rencana kita, program kita itu berorientasi ke masa depan, ya, supaya ya lebih baik dibandingkan dengan waktu yang telah lalu. Nah, kemudian ciri manusia modern berikutnya adalah orang yang sangat menghargai perbedaan-perbedaan pendapat, sampai kemudian mereka berdiskusi dan menemukan bersama mana yang lebih baik yang harus mereka jalankan. Jadi artinya orang modern itu orang yang mau menerima saran, ya, menerima usulan dari teman-temannya, sehingga terjadilah diskusi, ya. Kemudian dari hasil diskusi tadi disimpulkanlah, ya, ada hal-hal yang perlu dirumuskan bersama. Nah, itu orang modern. Jadi orang modern itu bukan orang yang merasa benar sendiri, orang yang tidak mau menerima usul dari orang lain, tapi orang yang benar-benar menyadari bahwa pada banyak orang pendapat-pendapat itu, ya, banyak yang baik. Ya, pendapat-pendapat yang baik itulah yang kemudian ditampung dan dijadikan keputusan bersama. Kemudian orang modern itu adalah orang yang berjiwa demokratis, orang yang bisa menerima, ya, perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan masyarakatnya. Kita tentu akan menghargai mereka yang berbeda agama dengan kita. Kita akan menunjukkan sikap hormat, menghormati kepercayaan mereka. Kita tidak akan berupaya menghalang-halangi mereka beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing. Islam tidak mengajarkan itu. Jadi Islam memerintahkan kepada kita agar kita menghormati mereka yang berbeda agama. Nah, kemudian orang modern juga adalah orang yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Sehingga dia akan berusaha memaksimalkan potensi-potensi pengetahuannya dengan berbagai macam cara dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan misalnya dalam kita berumah sakit, dan kemudian prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itu, ya, akan kita jadikan sebagai sebuah metode bagaimana mencapai tujuan-tujuan rumah sakit. Nah, kita mengetahui juga bahwa rumah sakit kita sudah menjadi rumah sakit syariah. Tentu ini memerlukan perjuangan yang konsisten. Artinya yang namanya rumah sakit syariah itu perlu didukung oleh semua, ya. Dan kita perlu meningkatkan kualitas itu, dari mulai penataan rumah sakitnya, dari mulai penataan yaitu apa di IGD, kemudian pakaian perawat dan lain sebagainya, itu yang mencerminkan kesyariahan. Nah, itu orang modern itu bukan orang yang misalnya berpakaian memperlihatkan aurat, itu bukan orang modern, itu orang kuno itu. Ya, orang modern itu orang yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa dikembangkan
untuk meningkatkan derajat umat manusia. Dan jauh lebih dari itu, ya, orang modern dalam konteks Islam adalah orang yang ketika dia meninggal dunia, dia benar-benar dalam keadaan sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan pada tahun 2021? Kita meyakini bahwa tantangan itu akan semakin berat. Tapi kita harus tetap optimis. Karena seorang muslim adalah orang yang selalu optimis. Orang sukses itu orang yang selalu optimis. Ada berpikir yang berbeda antara orang sukses dengan orang gagal. Kalau menghadapi kesulitan, orang gagal akan berpikir ya sesuatu itu mungkin, tapi sulit berubah. Nah, itu orang gagal. Tapi kalau orang sukses, sesuatu itu memang sulit, tapi mungkin kita bisa melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan tadi. Jadi kalau orang gagal berpikirnya kesulitannya yang ditonjolkan, kalau orang sukses ya kemungkinan dia keluar dari kesulitan itu yang jadi fokus perhatiannya. Nah, tantangan 2021 itu ya akan semakin banyak ya. Situasi ekonomi akan tetap terpuruk, malah jangan-jangan dengan beban utang nasional kita yang semakin besar ya akan terjadi nanti ketimpangan ekonomi yang semakin meluas ya. Pemerintah memang memberikan berbagai macam subsidi ya. Misalnya kepada guru-guru pun ada semacam uang untuk membeli pulsa. Tapi itu ingat, dana yang diberikan itu berasal dari dana pinjaman. Nah, mudah-mudahan saja tokoh-tokoh bangsa kita menemukan cara yang lebih efektif untuk meredam berbagai macam kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Karena itu kita harapkan mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan bimbingan sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan itu berdampak sangat positif bagi rakyat Indonesia. Nah, karena itu tahun 2021 ya, merupakan tahun yang amat berat dan bagi kita ya, kita harus tetap meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Sebab kalau kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah, nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar. Kita sering membaca ayat-ayat Quran, alam nashrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya pada kesulitan terdapat kemudahan. Ya, itu 2 kali disebut. Al-usru itu isim ma'rifat, menunjuk pada satu kesulitan. Sedangkan yusron itu isim nakira. Ya. Jadi para ahli tafsir membuat penafsiran bahwa ayat ini harus diartikan dalam satu kesulitan yang kita hadapi, minimal Allah akan memberikan 2 jalan keluar minimal. Jadi artinya jalan keluar yang disediakan oleh Allah itu jumlahnya bisa lebih dari 2. Akan ada jalan keluar yang Allah sediakan. Atau janji Allah dalam surat yang lainnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan dalam berbagai macam urusannya kemudahan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu jadi janji Allah. Jadi artinya seorang mukmin itu
orang yang selalu optimis. Dia tidak akan berputus asa. Kalaupun kita menghadapi berbagai macam kesulitan, maka kita nikmati kesulitan itu sebagai bagian dari proses Allah mengasah kita ya, supaya kita menjadi lebih sabar, lebih ulet, ya, lebih tahan uji, lebih mengerti ya keadaan orang lain. Kemudian juga kita terus berupaya meningkatkan berbagai macam ibadah kita, dan yakinlah bahwa tidak ada kesulitan apapun kalau Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Karena jalan keluar dari Allah itu adalah yang sebaik-baiknya. Jadi itu harapan kita tetap besar bahwa pada tahun 2021 keadaan kita akan semakin baik. Dan mudah-mudahan semua keluarga besar dari rumah sakit Ashifa ini tetap memiliki giroh, memiliki semangat untuk terus bekerja ya, sebaik-baiknya, meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya, ya, memperbaiki administrasi sebaik-baiknya, memperbaiki hubungan-hubungan antar manusia sebaik-baiknya, sehingga kita ini benar-benar menjadi sebuah keluarga yang mudah-mudahan nilai-nilai Islam mengajarkan kepada kita al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah tubuh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'do. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Karena itu kita akan terus berupaya saling mendorong, saling memupuk semangat, ya, supaya kita tetap berada pada situasi yang tetap memungkinkan kita bisa bekerja sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saja ya Allah akan terus membimbing kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Saya agak batuk ya, jadi itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.